What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up, Time Out gang? Boom, boom. What a fucking day though for my glorious King James hari ini, dimana dia berhasil mendominasi semua headlines di social media. Dia pertama tadi itu stop by, talk his shit on Pat McAfee show, lalu dia tip the ball in at the buzzer lalu bisa membawa Lakers mengalahkan Indiana Pacers, dan terakhir untuk mengakhiri malamnya dia nge-troll Stephen A aja on Instagram. Oh my god, what a day, man. Dan juga what a script, oh gila, script yang luar biasa sekali untuk LeBron James hari ini. Kita pastinya akan membahas tentang gamenya juga, di mana Lakers membuat stres pasti para fansnya hari ini, tapi untungnya masih menang. Dan juga pasti kita akan bahas juga tentang beefnya LeBron dan juga Stephen A ini, yang pastinya membuat Skip Bayless ngiri banget sih. Gue rasa Skip Bayless juga pengen sebenarnya ada di posisi Stephen A. Selain itu pastinya kita akan membahas tentang kembalinya Jimmy Butler kemarin ke Miami Heat. It was all hype, no drama, dan juga game pembantaian, guys. Dan terakhir pastinya Phoenix Suns yang hari ini kembali lagi ke bumi setelah dibantai sama Boston Celtics. Itu jadi adalah topik-topik yang kita akan bahas kelas Time Out hari ini. And once again, thank you so much semuanya sudah join me today. Dan pastikan kalian like, nonton video yang secara full, itu akan membantu sekali. Dan kalau kalian enjoy dan juga suka dengan Time Out, pastikan kalian klik join, guys. Klik join di level 20.000 aja, itu akan sangat membantu sekali untuk gue bisa bikin Time Out terus dan juga sustain di YouTube. Really appreciate everybody. Kalau gitu, kita langsung aja masuk ke topik pertama, di mana LeBron James save the day again untuk Los Angeles Lakers. Wah gila sih, ini game sih bikin para fans Lakers stres sih pasti, gue jamin. Karena timnya mereka itu tadi udah sempat leading double digit berkali-kali, tapi berkali-kali juga dikejar sama si Indiana Pacers. Tapi ya itu, untungnya mereka ada Luka Doncic dan juga ada Opa LeBron. LeBron tadi terakhir berhasil ngetip bola miss dari floater Luka Doncic untuk bisa memastikan kemenangan Lakers hari ini. Dan gue paling seneng lihat Luka sih. Luka was celebrating on the floor. Dia kayak happy banget buat LeBron James, dan juga di press conference dia juga mention kalau untung ada LeBron. Jadi ini menunjukkan bahwa kayak Luka udah happy sih di LA, dan I think will be a Lakers for life. That's what I think. Tapi hari ini Lakers berhasil kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Indiana Pacers 120-119 on the road. Ini merupakan buzzer beater ketiganya LeBron dalam karirnya melawan Indiana Pacers, man. He hates the Indiana Pacers, man. Dan dia pun tadi berhasil juga mematahkan 5-game home winning streak-nya Pacers di game kali ini. Untuk LeBron, kayak dalam karirnya udah total 8 game winner at the buzzer. Sekarang ini dia hanya tertinggal dari Michael Jordan. Kekejar kan nih, guys? Kejar kan nih? Seru sih, kayak akan membantah rekor tersebut. LeBron sebenarnya busuk sih di game ini sih. Dia cuma 2 poin, singkat gue tadi di halftime, 0 field goal. Masuk ke kuarter 4 tuh cuma 3 poin. Tapi di kuarter keempat dia ngegas, man. Langsung mencetak 10 poin, termasuk that put back at the end. Gue rasa dia tuh gak mau tuh streak at least 10 poinnya patah sih. Karena itu udah bener tipis banget sih untuk patah sih. Tapi untungnya sekarang ini diperpanjang menjadi 1283 game, man. LeBron at least mencetak 10 poin secara beruntun, guys. Ini secara beruntun ya, gila sih. Gue gak tahu sih siapa yang akan bisa mematahkan rekor tersebut, man. That is crazy, man. But tadi kalau menurut gue Pacers itu kalahnya terakhir itu kesalahan pelatih sih, Rick Carlisle. Itu benar-benar agak crucial sih salahnya, karena dia nggak ambil timeout pas possession terakhir. Jadi itu dia pemain terbaiknya dia, si Tyrese Haliburton itu di bench. And his best defensive player juga on the bench, si Miles Turner. Jadi di beberapa possession yang crucial itu tanpa Tyrese, tanpa Miles, ya udahlah, bubar lah. Itu jadi kenapa menurut gue Indiana Pacers kalah sih hari ini. Ini kalah udah kayak Darvin Ham aja, nyimpen timeout buat next game kayaknya. Sayang banget sih hari ini Pacers menyia-nyiakan 18 assist dari Tyrese Haliburton dan juga pastinya Benedict Mathurin yang mencetak 23 poin. Sedangkan untuk Lakers tadi LeBron tetap selesai dengan 13 poin, 13 rebound dan juga 7 assist. Luka Doncic hari ini selesai dengan 34 poin, 7 rebound dan juga 7 assist. Lakers sekarang ini kembali ada di posisi 4 di sisa 10 pertandingan terakhir. Tapi hari ini emang harinya LeBron sih. Udah dari pagi ya, kayak itu dia jarang-jarang dia mau stop di podcast. I guess pagi-pagi dia bilang, I got some time
to talk my shit. That's why dia berhenti ke Pat McAfee show untuk ngomong banyak banget sih. Semua orang kayak dibahas sama dia, termasuk even Brian Windhorst pun. Aduh, man, kasihan man. He was catching strays in this interview. Even dia juga bahas tentang kok draft tahun 2003 itu bisa aja udah Rick sih, makanya dia ke Cavaliers man yang dapat number 1 pick. But ya pastinya juga dia membahas tentang beef-nya dia bersama Stephen A. Dia menjelaskan bahwa Stephen A itu sekarang kayak lagi Taylor Swift tour. Kayak lagi, ya sejak videonya itu keluar dia emang selalu bikin video tentang kejadian tersebut, lalu juga diundang ke beberapa acara ke podcast Gilbert Arenas juga untuk membahas insiden tersebut. Man, Stephen A is just milking it though. Dia tahu bahwa kok tiap kali dia bahas itu pasti akan kasih views ataupun juga engagement yang tinggi sih. Jadi itu kenapa menurut gue ya insiden ini akan dibahas mungkin sampai 3 bulan 4 bulan ke depan sih. Gue nggak tahu kapan itu akan hilang relevansi dari insiden tersebut, tapi I'm pretty sure he's gonna milk that shit, man. Sampai udah nggak bisa di-milk lagi sih nanti ini. Iya, terus juga tadi gue senengnya si Bron setelah game dia nge-troll si Stephen A. Karena konteksnya adalah Stephen A. bilang kalau si LeBron mukul dia, he will swing back. So that's why he posted the video of si Stephen A. lagi latihan boxing sih. Tapi sebenarnya ada yang dipotong-potong sih. Sebenarnya si Stephen A. itu bilang, ya gue akan swing back, tapi gue pasti akan bonyok juga sih. Which is fair that he said that. Karena ya LeBron, you know, 6'8", 250 pounds, of course he gonna beat your ass. Tapi gue sih sekarang mengharapkan Jake Paul sih. Come on, Jake Paul, make it happen, man. Boxing match antara LeBron dan juga Stephen A. Oh my God, itu pasti kalau pay-per-view pun itu akan laku banget sih. Itu pasti akan mecahin rekor menurut gue sih. Semua orang pasti akan nonton sih. Gak mungkin enggak sih. Jadi jaminan lah rame. Semoga aja sih. Mungkin abis LeBron off season mungkin bisa lah kejadian ya. Tapi gue gak tahu sih beef ini akan berjalan berapa lama. Apakah mereka squash it or not. But yeah, kita juga omongin aja lah di timeout lah ya. Gue tapi tim LeBron sih. Gue gak tahu kalian tim apa. Kalau kalian Stephen A atau LeBron, let me know man in the comment section below. But this beef is so much fun though. I'll be honest with that. So sekarang kita akan pindah ke Phoenix Suns yang abis dipuji di timeout. Hari ini langsung membumi guys. No Jason Tatum, no problem untuk Boston Celtics. Mereka spank the Phoenix Suns by 30 points, 132-102, snapping Phoenix Suns 4-game winning streak. Ball movementnya Celtics sih, gue sih tadi lihat sih, itu benar disiplin banget, man. They really share the ball with each other untuk bisa dapat the best shot, man. Shooter-shooternya hari ini gokil banget sih, karena di quarter 1 aja udah langsung 10 kali 3 point, guys. Gila, man. Satu quarter langsung 10 kali 3 point tadi ini. Ya, mereka juga selesai dengan 33 assist di pertandingan ini. And the spacing dengan adanya Kristaps Porzingis, itu makin banyaknya sih space-nya di lapangan. Ya, man, kok ada KP itu OP banget sih. OP banget sih Boston Celtics ini. KP tadi juga langsung 30 poin, man. And 8 rebounds. So, menurut gue Celtics ini masih jago banget sih, guys. And Jaylen Brown 24 poin plus a nice slam over Ryan Dunn tadi ini. Gila sih, Ryan Dunn sih telak sih tadi di dunk-nya masih Jaylen Brown. Tapi game ini tadi udah pertengahan quarter 4 udah garbage time deh. Gue seneng banget sih ada si Baylor Sherman main itu. Passing menarik banget ya. Sekali tadi yang dia kayak gerakannya Rajon Rondo gitu, terus passing ke Queta. Ini Mas Queta langsung di dunk. This guy is really good though. This guy is really good. It's fun to watch him. Dan ini menurut gue dengan si Baylor udah mulai breakout, ini membuat timnya si Celtics semakin deep aja sih. So Boston looking good, man. Boston Celtics looking good menurut gue right now. Dan di East mereka sih tetap ya menurut gue paling punya chance untuk lolos ke NBA Finals. And Clippers gue hari ini naik ke posisi 6 di Western Conference setelah mengalahkan New York Knicks 126-113. Just so beautiful, man. Ngeliatin James Harden, Kawhi Leonard, Norman Powell, Ivica Zubac main semua, man. Kalau tim gue healthy, udah gue warning ya. Kalau tim gue healthy tuh serem, man. Dan Kawhi ini looking really good. Double-double ketiganya secara beruntun, dimana dia hari ini mencetak 27 poin dan 10 rebound plus 7 assists, hampir aja dia triple-double. So, Kawhi has been solid, man, since his return. Ya, kalau nggak dia tuh average-nya 27 poinan deh kayaknya. Terus kayak 57% field goal-nya, man. Ngeri, man. Kalau Kawhi healthy, ini menurut gue, he looks his best sih. Setelah beberapa tahun terakhir ini. And James Harden walaupun masih satu kaki, man, menurut gue dia nggak 100%.
Tapi dia hari ini yang merubah momentumnya sih. Karena Clippers tuh ketinggalan double digit juga sih the whole game. Sampai di akhir kuarter ketiga di mana James Harden berhasil nembak 3 point 3 kali. Untuk bisa memberikan momentumnya kepada Clippers masuk ke kuarter keempat. Itu langsung sih. Offense Clippers di situ langsung pede banget sih. So James Harden hari ini 29 point, 6 rebound, 6 assist. So kalau ada Harden sama Kawhi sih hati gue tenang guys. Hati gue tenang banget sih. Apalagi Norman Powell udah mulai dapat lagi ritmenya di hari ini juga 19 poin. So those three, big three. Belum lagi Viva. Boleh bilang big four lah ya. Ada Vika Zubac. Tapi kalau mereka semua bisa in sync. Dan juga semua bisa healthy sih. Bisa stay on the court. Gue gak peduli sih kita mau seed berapa sih. Gue tetap yakin akan bisa sukses di babak playoff nanti ini. Ivica Zubac hari ini 18 poin, 10 rebound. Di JJ juga gue gak boleh lupa. Perannya juga penting di kuarter keempat. Terakhir tadi siapa yang ngedang ya? Forgot siapa yang didang di depannya Anunoby ya? Gue lupa. Gue lupa deh. Pokoknya tadi ada terakhir ngedang depannya Anunoby lah. Gue gak nemu soal videonya tadi di Instagram. But that was really nasty though. But we are coming for everybody though. We coming for everybody in the playoff man. Lumayan optimis lah. Gue lumayan optimis Clippers gue bisa posisi 5 lah di Western Conference. Karena Memphis lagi bapuk juga sih, apalagi Ja nggak main, terus kemarin Desmond Bane sama Santi Aldama ribut di bench. So, I'm feeling good. Malah yang ngeri adalah Golden State Warriors. Golden State Warriors sekarang ini turun kan, gara-gara Clippers gue naik. Jadi mereka sekarang ini ada di posisi play ini, posisi 7. Apalagi menurut gue Warriors sekarang tanpa Steph Curry, mereka kayak tim yang biasa-biasa saja nih guys. Apalagi offense mereka ya. Kemarin ini Jimmy Butler balik ke Miami, but did not do any damage bro. Di mana Miami Heat mendominasi Warriors 112-86. Dan sekarang like I said, Warriors ada di posisi 7. Kemarin ini at halftime, starternya si Warriors, yaitu, kok gue gak lupa, Jimmy Butler, Brandon Podziemski, Moses Moody, GP2, and Draymond Green, itu semuanya nyetak 2 poin guys. Gak ada yang nyetak lebih dari 2 poin guys. So, offensively main hancur banget sih, si Warriors. Jadi kayaknya kalau gak ada Steph, Warriors itu nomor 30 guys. Kalau hal nomor 30 offense di NBA kalau nggak ada Steph Curry, man. Dan gue juga bingung sama Steve Kerr. Kenapa dia nggak masukin si Buddy Hield atau Jonathan Kuminga gitu di starting lineup? Karena kemarin itu ya basically 3 yang non-shooter. Lalu ada 1 yang average shooter. Dan juga ada 1 yang lagi slump, yaitu si Moses Moody. Untuk starting lineup. So, menurut gue dari awal itu udah salah formula sih dari si Steve Kerr. Dan apa sih juga Miami main 3 poinnya lagi wangi banget anjir. Gak bisa miss anjir 17 dari 25 man. That's insane bro. 17 dari 25 sih. That was their night man. Mereka kayak nafsu banget pengen ngalahin Jimmy Butler sih. Kayak man Jimmy it's coming man. We're not losing. Mungkin kayak gitu kali motivasinya ya. 2 game Steph Curry absen. 2 game pun juga si Warriors kalah. Dan kemarin juga Spo. Ya dia pasti paham banget lah strategi untuk matiin si Jimmy Butler. Ditaruh si Bam berkali-kali sih. Pas Bam yang jaga gak berkutik men. Si Jimmy Butler mau nembak depan Bam susah. Mau ngelewatin Bam juga agak-agak susah. Jadi Jimmy main bener-bener gak ngapa-ngapain sih. Cuma 11 poin doang sih. He only had 11 points. So yeah, great defensive scheme dan juga strategi dari Erik Spoelstra. Sedangkan juga Draymond Green. Cardio doang. Jogging doang main. Dia 2 poin. 2 poin juga si Draymond Green. And Moses Moody 0 dari 9 3 poinnya. That is rough bro. That is really rough. But like I said, sekarang ini kalau nggak ada Steph, susah sih. Mereka kayaknya akan masuk di play-in sih kalau nggak ada Steph sih. So better pray that Steph will be back very soon. Bam malah main yang jago banget sih. 27 poin dan 8 rebound. Tyler Hero juga efficient banget. 20 poin and plus 33. Plus 33 saat ada di lapangan. Alec Burks juga oke 17 poin. Tapi Khalil Ware gila sih yang dia bolanya lepas terus ditangkap lagi layup. Oh my god. He's a big man guys. He is a big man. Tapi dia bisa tetap menyelesaikan dan poin man. That was crazy though. That was really tough. Dan kalau hal juga dia double-double ya. 14 poin dan 10 rebound untuk si Miami Heat. Warriors next game-nya lawan Pelicans. Menurut gue it's kinda must win sih. Kalau mereka kalah lagi makin berat sih mereka untuk bisa naik ke posisi 6 nantinya sih. Jadi bahaya sih, besok harus menang sih. Lusa lawan Pelicans. Gue masih belum ada update sih. Masih belum ada update kapan Steph Curry akan bisa bermain. Terakhir gue mau kasih lihat aja nih. Filthy assist man. Filthy nuluk assist dari Jokic kepada Aaron Gordon. Gila ya Joker. Gimana itu caranya dia bisa lihat pas banget bolanya nyampe di tangannya Aaron Gordon man.
That was insane, man. They're probably the best assist this year, man. No doubt, man. Best assist of the year. Jokic abis miss 5 game, langsung 39 poin, 10 rebound, 10 assist, man. Langsung auto triple-double hari ini. Gue sebel banget sama Jokic, man. Gue minggu lalu fantasy semifinal. Kalah tuh gara-gara dia kagak main sama sekali, men. Sebel banget gue. Sekarang baru main di minggu ini. Kalau gue ada dia pasti bisa masuk final tuh tim fantasy gue. Tapi Denver hari ini menang 127-117 atas Milwaukee Bucks yang tanpa Giannis dan juga tanpa Dame. Obviously bad news untuk para fansnya Bucks dan juga Damian Lillard. I think he will be out of the season sih. Katanya kalau ada blood clot di bagian betisnya. Ini kayak Wemby tapi di bagian betis, tapi nggak separah Wemby kok gue denger. So they're trying sih untuk bisa ngebalikin si Damian Lillard sebelum playoff, tapi I doubt it sih. I doubt kayaknya akan udah rest sih for the rest of the year. Bucks juga kalau nggak ada Damian Lillard susah banget sih. Itu akan berat banget untuk mereka bisa contend di babak playoff ataupun di Eastern Conference. Kayak ECF kayak auto lah. Boston again. Cavaliers. That's my prediction. So untuk prediction besok gue sorry nggak bisa nyari, tadi nggak sempet nyari comment of the day. Prediksi besok gue rasa sih oke sih, harusnya bantai habis Memphis ya, karena Memphis lagi ancur-ancuran sekarang ini ya. So itu aja sih untuk time out-nya hari ini. Hopefully you guys enjoy it. Gue tunggu untuk komentar kalian semua nanti ini. And thank you banget yang sudah menonton sampai di titik ini. I really appreciate everybody. Kalau gitu guys, thank you so much for watching and I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.